Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita mau naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Pujian yang terbaik kita mau naikkan, biarlah setiap pujian penyembahan kita itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, seluruh sidang jemaat Sain Altar. Senang sekali pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Playing Victim. Kita baca satu ayat terlebih dahulu di dalam Lukas, pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-41 sampai 42. Saya akan bacakan Lukas 6 ayat 41 sampai 42 dalam terjemahan yang baru ya, dikatakan, "Mengapa engkau melihat serpihan kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada di dalam matamu,' padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, setelah itu engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah mendengar istilah playing victim. Ya, playing victim ini kalau Bapak Ibu nanti Google searching ya, cari, itu artinya adalah perilaku seseorang yang sifatnya manipulatif, yaitu selalu merasa menjadi korban dan menyalahkan orang lain agar terhindar dari tanggung jawab. Ya. Nah, tujuan dari orang yang playing victim ini yaitu untuk mencari simpati atau perhatian dan seringkali menjadi mekanisme atau bentuk pertahanan diri atau tanda dari kondisi mental tertentu. Nah, Bapak Ibu, tentu sifat manipulatif dari orang yang kita sebut playing victim ini pasti yang pertama merugikan diri sendiri ya, dan tentu merugikan orang lain. Karena orang yang playing victim ini selalu menyalahkan orang lain, selalu merasa sebagai pihak yang dirugikan atau sebagai korban. Orang yang playing victim itu tidak segan memutarbalikkan fakta atau kebenaran supaya terhindar dari tanggung jawab dan orang lain yang salah ya. Nah, kebiasaan menyalahkan orang lain ternyata sudah terjadi sejak manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, jatuh di dalam dosa. Seketika mereka makan buah dari pengetahuan yang baik dan jahat, mereka saling menyalahkan ya. Adam menyalahkan Hawa, Hawa juga menyalahkan ular ya. Nah, memang saat kita mengalami hal yang tidak enak, hal yang paling gampang atau paling mudah kita lakukan adalah menyalahkan orang lain ya, menyalahkan keadaan, bahkan ujungnya kita mudah menyalahkan Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu, dosa ingin menjerat manusia dengan cara membangun sikap playing victim. Di dalam kitab 2 Samuel dicatat salah satu anak Daud yang bernama Absalom memiliki akhir hidup yang begitu tragis ya. Awalnya Absalom yang tidak puas dengan Daud ayahnya yang berdiam diri dan tidak menghukum Amnon yang berbuat asusila kepada Tamar, Absalom ini memutuskan untuk membalas dendam kepada saudara tirinya ya, karena Daud dianggap tidak berbuat apa-apa, maka dia yang bertindak ya. Nah, kemudian setelah dia membunuh Amnon, Absalom ini melarikan diri dan bersembunyi selama 3 tahun. Dan ketika ia kembali ke Yerusalem, ia mulai mencari simpati dari rakyat dan akhirnya Absalom ini memberontak kepada Daud ya. Dalam usaha pemberontakannya, Absalom ini justru mati terbunuh dan menyisakan duka yang begitu mendalam di hati Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah Absalom ini kita belajar bahwa dosa itu berkembang begitu cepat. Dimulai dari rasa kecewa, sakit hati, dan kemudian terus berkembang menjadi rencana jahat untuk memberontak dan berakhir dengan kisah yang memilukan. Tentu kita tidak ingin dosa berkembang dan makin menjerat dengan kuat di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita belajar. Yang pertama, mari kita responi sakit hati atau kekecewaan itu dengan sikap yang benar. Bukan dengan menuruti emosi dalam hati kita yang menuntut pembalasan atau keadilan. Yang kedua, saat kita mengalami masalah,
Mari kita belajar mengevaluasi diri sendiri terlebih dahulu. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Mari kita evaluasi diri kita, ya, apa yang salah dari setiap hal yang tidak enak yang kita alami. Kemudian yang ketiga, mari kita belajar berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab dengan perbuatan kita. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan kalau kita mengaku dosa, maka Tuhan itu setia dan adil, Dia akan mengampuni. Saya percaya Tuhan tidak sekedar mengampuni, tetapi akan membantu kita menyelesaikan masalah dengan cara yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita ada di posisi sebagai orang yang bersifat playing victim. Ya, dan mungkin di antara kita saat ini sedang berada dalam masalah yang begitu rumit. Bisa saja masalah kita makin rumit karena dari awal kita sudah merasa sebagai korban, kita menyalahkan orang lain dan kita menyalahkan Tuhan tanpa mengevaluasi diri sendiri. Berita firman Tuhan hari ini, Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu mengampuni, dan Tuhan itu mau memulihkan orang-orang yang bermental playing victim. Dengan cara apa? Dengan cara dipanggil untuk bertobat. Ya, orang-orang yang playing victim dipanggil untuk bertobat. Berhenti menyalahkan orang lain, berhenti menyalahkan keadaan. Orang-orang yang playing victim juga diberi keberanian untuk jujur, mengakui bahwa sebenarnya dia juga bersalah atau berdosa. Ya. Dan Tuhan mau menolong orang-orang yang playing victim itu dengan cara memberikan kekuatan, sehingga bisa bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah tanpa menyalahkan orang lain. Nah, Bapak Ibu, lalu sikap apa yang harus kita ambil ketika mungkin kita berjumpa atau mungkin saat ini kita bekerja sama, ada dalam tim kita itu orang yang suka playing victim. Ya, mungkin awalnya kita kesal, kita membenci, kita memilih untuk menghindar, menghakimi dan lain-lain. Tetapi hari ini kita diajar untuk mengampuni orang lain, ya, mengampuni orang yang suka playing victim, ya. Sama seperti kita sudah diampuni terlebih dahulu, ya. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar menjadi perpanjangan tangan Tuhan, ya, untuk membantu mereka yang suka atau sifatnya playing victim ini dengan cara ampuni mereka, doakan mereka. Dan jangan berikan empati yang berlebihan sehingga mereka mendapat validasi atau banyak dukungan. Terangilah jalan mereka bukan dengan penghakiman, tetapi dengan terang firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin selama ini saat kami menghadapi masalah, kami selalu melihat balok di mata orang lain. Kami selalu menyalahkan orang lain, kami menyalahkan keadaan, bahkan tanpa sadar kami menyalahkan Tuhan. Sungguh Tuhan, pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kami, ampuni kami dan ajar kami Tuhan untuk kami sungguh-sungguh bertobat dari sikap playing victim, sikap selalu merasa menjadi korban. Tetapi ajar kami untuk mengevaluasi diri kami, berani bersikap jujur dan bertanggung jawab atas setiap keputusan dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, berkati seluruh sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini, pimpin kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.